Tak kusangka, orang terakhir yang dia mau bunuh, ternyata aku. Penulis tercinta, ini akhir yang kau tulis sendiri? Hidup malangku semua karena kamu. Untung cuma mimpi buruk. Jang Wan-wan, kamu pikir menulis cerita yang dibangun dari derita orang lain Tak perlu bayar apa-apa. Kau buat kami saling suka, tapi selalu gagal bersama. Kenapa? Kenapa? Siapa? Tundukkan Shebeichen, ubah akhir tragis. Baru kamu bisa pulang ke dunia nyata. Aku yang bertugas kelola sistem novel ini. Sistem. Kamu penulisnya, karakter sering komplain. Kotak saran aku penuh. KPI gagal tercapai. Jadi kamu harus masuk dunia novel. Ubah nasibnya. Semua ciptaan aku. Aku dewa dunia ini. Kenapa aku harus nurut kamu? Kalau gagal, kamu bakal terjebak selamanya di novel ini. Terus jadi Shebeichen, jadi cewek yang dia benci. Rasakan semua cerita tragis yang kamu tulis, akhir buruk. Apa? Sekarang misi mulai. Kali ini identitasmu sama persis dengan namamu, tunangan Shebeichen, Jiang Wanwan. Dia racuni Lu Shuyuan, tapi Shebeichen yang minum obat itu setelah semalam bersama, terpaksa bertunangan. Bener-bener tokoh antagonis? Awal cerita kacau banget. Ah, Hukuman hari ini cukup sampai sini? Kalau capek, istirahatlah dulu. Si kecil ini mencuri kalung mahalmu, harus diberi pelajaran. Nanti dia pasti makin berani. itu memang milikku. Berani membantah ya. Cuma masalah kecil, cuma kalung aja. Udah, kalian lanjut kerja. Sakit ya? Aku antar kamu obati? Jangan kira kamu bisa atur aku. Eh, Lin Chu, di hati kamu cuma Lincu, si cinta lama itu, penjahat setia banget. Aku harus gimana? masih mau ngapain aku? Jangan gerak, luka di pergelangan kamu. Kalau nggak diobati, bisa jadi bekas. Bekas luka, semua bekas di badanku. Itu gara-gara kamu. Ini cara baru kamu ya. Tuan Sistem mohon bijak. Dulu aku memang buruk. Tapi nanti aku takkan sakiti kamu lagi. Langkah awal strategi wanita jahat, tunjukkan setia. Kamu tinggal di basement, mudah kena flu. Jaga diri biar hangat. Baru pulang, kamu langsung heboh. Sok jadi wanita baik, mau pamer ke siapa? Habis sudah, dari kecil suka naksir. Di novel, cowok utama namanya Lu Shuyuan. Benci banget sama Shebeichen. Yang mukul dia, yang sengsara aku. Kamu salah paham, aku nggak ada hubungan sama dia dulu. Aku memang suka Tuan Lu. Tapi itu dulu, itu aku masih lugu kepincut tampang. Mulai sekarang, aku jadi fans kamu. Pura-pura baik. Aduh, misi sistem susah banget. Langkah 2, taklukkan peran jahat. Harus bikin dia suka. Ada kejutan.
aku nggak bakal perlakuin kamu kejam kayak keluarga Shi. Tapi jangan siksa diri sendiri juga ya. Tinggal di basement, dingin banget kan? Dia peduliin aku. Pakai aja punyaku dulu, memang udah kupakai. Tapi ini favoritku banget. Empuk banget. Jang Wan-Wan, kok tiba-tiba baik banget sama aku? Sebenarnya mau apa? Nyonya muda, ini si imut ini nyolong kalung nona besar kita. Keluarga Jiang, bukan tempat dia, bikin onar seenaknya. Kalung itu bukan aku yang nyolong. Brengsek. Wan-Wan sahabatku. Buang. Ya, Bu. Hajar dia baik-baik, biar dia kapok. Ya, ayo. Cuma cewek matre yang incar harta keluarga Xie. Kamu nggak layak nasihati aku. Karena aku kakak iparmu. Calon nyonya besar keluarga Shi. Pukul keras. Berhenti. Berhenti. Pukul keras. Berhenti. Wan-Wan, kita sahabat dekat. Mana mungkin aku diam lihat kamu disakiti. Kenapa? Notre Dame runtuh, kamu nggak punya tempat. Datang ke keluarga Jiang mau jadi malaikat ya. Kalau kamu anggap aku sahabat, kenapa di dekatku pasang mata-mata? Bener, Buang. Mulai hari ini, keluarga Jiang, kucing Wan dan anjing dilarang masuk. Mau apa lagi? Maaf, aku cuma suka banget. Harusnya aku nggak rebut kalung dari mama kamu. Aku balikin. Kamu milikku mulai sekarang, aku nggak biarin siapapun sakiti kamu. Berhenti. Mau apa ke mama aku? Lihat, nggak beracun. Wan-Wan, jangan tersinggung. Beichen itu dari kecil kasihan. Dia terlalu hati-hati. Jang Wan-Wan, kenapa kamu dekati ibu aku? Beliau calon mertuaku. Aku datang jenguk dia. Bukankah itu wajar? Apa sih maumu? Maaf ya, dulu aku rebut kalungmu. Itu salahku. Tapi aku nggak ada niat jahat. Katanya kamu selalu bangga jadi calon istriku. Sekarang malah sopan. Boleh aku kejar kamu? Nanti aku yang jaga kamu. Bukannya kamu benci aku? Pura-pura untuk siapa? Nggak takut jatuh cinta sama aku? Bukannya kamu benci aku? Pura-pura untuk siapa? Nggak takut jatuh cinta sama aku? Mimpi kali, mimpi kali, mimpi kali, mimpi ma. Dulu kamu nggak suka buah. Jadi aku ambil apel, aku potong jadi bentuk kelinci biar kamu mau makan. Wan-Wan tahu, dia langsung ikut aku. Lihat, dia perhatian banget sama kamu. Iya, Waktu mah nggak banyak. Coba buka hati buat dia. Soalnya hanya tulus bisa dapat tulus. ma. Aku nggak bakal biarin ma kenapa-kenapa. Tuan muda, aku selidiki malam ini. Ada yang bayar preman, mereka mau serang Anda. Silakan lihat. Siapa dalangnya? Orang ini sangat tersembunyi, sulit diungkap sekarang. Perlu aku cari orang buat bereskan diam-diam?
Nggak usah. Pas banget. Aku mau lihat seberapa tulus dia. Tengah malam. Aku ingat novel yang kutulis. Shibechen keluar rumah sakit setelah lihat ibunya. Dia dipukuli parah. Nyaris mati. Kamu salah cari musuh. Hari ini aku bakal habisi kamu. Kamu salah cari musuh. Hari ini aku bakal habisi kamu. Untung nggak telat. Cepat ikut aku. Aku sudah bilang nggak akan biarkan siapapun sakiti kamu. Aku Jiang Wanwan pasti tepati janji. Cuma perempuan. Takut apa? Serang dia. Hati-hati. Nanti takkan ada yang berani ganggu kamu lagi. Tinggal di basement. Dingin banget. Ini favoritku. Kamu nggak takut jatuh cinta sama aku? Jangan buka mata. Ah, Jangan datang. Jangan datang. Jangan ke sini. Siapa? Buka mata. Kamu demam. Aku masak jahe buatmu. Kamu kena luka bakar. Sakit banget. Kenapa tiba-tiba kamu nolong aku? Itu tanda kita sehati. Tulusku ke kamu melebihi mutiara. Sampai Tuhan pun terharu. Kita saling memahami. Saling memahami. Aku tulus padamu. Langit dan bumi jadi saksi. Matahari dan bulan pun saksi. Kalau kamu masih nggak percaya, aku cuma bisa keluarkan hatiku buat bukti. Jiang Wanwan, kali ini aku percaya kamu. Kalau nanti ketahuan kamu bohong, pasti. Ditiup, sakitnya hilang. Jangan terus cemberut. Lihat senyum. Jadi lebih cantik kan? Kamu sembunyikan apa sih? Jangan-jangan kado ulang tahun buat aku ya? GR banget. Eh, malam ini pesta ulang tahun aku. Kejutan dari kamu. Aku tunggu banget. Mana si Beichen? Ketemu Nyonya Muda. Ayo cepat sapa dia. Kenapa kamu di rumahku? Sebaiknya bicara sopan sama aku. Aku datang buat pesta ulang tahun. Ngomong-ngomong suamimu itu cuma anak haram keluarga Shi. Sedangkan aku sebentar lagi jadi nyonya besar keluarga Shi. Suamiku adalah pewaris keluarga Shi. Suamimu itu pria tua berminyak. Kadang aku kagum sama kamu. Demi uang, tipe kayak gitu kamu masih mau cium dia?
Jadi kamu tahu, aku bisa lakukan apa saja. Kamu harus berterima kasih. Kalau bukan aku yang bantu, anak orang kaya baru kayak kamu, mana pantas gabung keluarga Shi. Minuman itu aku udah tahu kamu yang tukar. Minuman itu aku udah tahu kamu yang tukar. Malah aku harus terima kasih sama kamu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu suamiku soal itu hebat banget dia. Bukannya kamu suka Lu Shuyuan? Kenapa malah pilih Shi Beichen anak haram itu? Xie Beichen memang kalah sama Lu Shuyuan. Tapi dibanding suami kamu yang tua itu, jauh lebih bagus. Dia cuman mainan aku aja. Aku udah bosan bisa buang kapan aja. Jiang Wanwan, kebaikanmu ke aku cuma buat main-mainin aku. Tuan muda kedua, aku sudah selidiki dalang di balik geng itu, Siapa? putri sulung keluarga Jiang, Jiang Wanwan. Jiang Wanwan, buat main-mainin aku. Kamu rencanain semua ini, gimana aku balas kamu? Gimana obrolan sama Gu Qingwan? Cuman ngobrol sebentar. Dia sempat sebut aku. Iya. Semoga kita langgeng cepat punya anak. Nggak sabar banget mau punya anak cepet. Selamat ulang tahun. Katamu ulang tahun sama hari kematian. Jatuh di hari yang sama. Seru juga ya. Selamat tuan rumah, misi gagal. Gagal, kenapa harus dipuji? Tapi, kenapa gagal? Karena Xie Beichen dengar kamu cinta Lu Shuyuan, dia jadi cadangan. Dia kira kamu yang mau bunuh dia. Masa sih? Jadi harus mulai lagi? Kotak identitas sudah siap. Mulai misi berikutnya. Air Shi Beichen. Brengsek. Cepat minta maaf ke kakak ipar. Kakak ipar? Nyonya muda, jangan-jangan jatuh dari tangga amnesia ya. Nyonya muda. Mana mungkin aku Gu Qinghuan? Kenapa aku jadi Gu Qinghuan lagi? Dia itu tokoh antagonis super jahat. Wanita yang paling dibenci Xie Beichen. Bukannya kamu malah menjebak aku ke kematian? Tenanglah, kalau kamu gagal dekati Xie Beichen, tugas berikutnya makin susah. Jiang Wanwan, oh Jiang Wanwan. Sudah nasib jelek tiap hari. Sekarang malah masuk novel. Dapat identitas paling sial. Drama ibu tiri. Siapa yang sanggup? Jangan putus asa. Kamu sudah gagal 2 kali. Kali ini ada skill khusus buatmu. Skill khusus bisa gitu juga ya. Nyonya, Anda sudah bangun. Belum sempat tanya sistem. Skill khusus itu apa? Kenapa kamu masuk? Masih nggak mau jujur. Hajar dia sampai babak belur. Ada suara apa di luar? Tuan muda bilang waktu Anda jatuh. Cuma Xie Beichen yang ada di dekat Anda. Tuan muda curiga, dia yang dorong Anda jatuh. Sekarang dia dihukum di bawah. Anak bandel ini bikin repot terus. Ayo ngomong pakai tangan mana dorong ibu tiri saya jatuh. Ibu tiri, apa merasa Xiaoyu kurang kuat? Sini? Nggak perlu. Ibu tiri langsung turun tangan.
Kasih dia pelajaran yang layak. Ya Tuhan, dia benci Gu Qinghuan banget skill khusus ini. Benar-benar bantu banget. Maaf, aku salah. Ayo balas pukul aku. Maaf, aku salah. Ayo balas pukul aku. Jangan-jangan karena dia terlalu benci aku, jadi jijik mukul aku. Aku dipukul, dia senang. Gila banget. Dia ngapain lagi sih? Mulai kasihan sama aku. Harus manfaatin momen ini. Kamu mau lukai diri, fitnah aku. Selesai sudah. Rasa benci nggak turun, tambah musuh lagi, adik kedua. Semua salahku, dulu aku bodoh, bisa maafin aku. Aku tulus kok. Adegan ini kayak pernah lihat. Gu Qinghuan. Siapa kamu? Pernah dengar tentang wanita bernama Jiang Wanwan? Belum pernah dengar. Putri keluarga Jiang? Keluarga Jiang nggak punya putri. Cuma ada satu tuan muda. Semua orang cuma aku ingat Jiang Wanwan. Kenapa Pak Si tiba-tiba tanya soal orang yang nggak ada? Gimana kamu nemu tempat ini? Tempat ini, disinilah kita selalu bersekongkol. Dunia ini memang aneh. Nyonya besar langsung maafkan kamu, bukan gayanya dia. Dia benar-benar berubah. Dia sangat baik padaku. Apa kepalanya kena bentur, dia paling jahat. Kalau dia tahu kita sengaja buat tangga licin, mending singkirkan dia. Santai aja andalannya. Cuma kakakku yang nggak berguna. Tunggu andalannya jatuh. Dia pasti ikut hancur. Maksud Anda, Shemingyu pakai dana kantor, proyek rugi. Bikin ayah marah berat. Menurutmu ayah bisa mudah maafkan dia? Dia sama Gu Qinghuan harus mati. Dia sama Gu Qinghuan harus mati. Aku salah. Aku masih butuh dia. Mau tes dia dulu siapa dia sebenarnya. Aku nggak lihat apa-apa. Kamu nggak pakai apa-apa, kenapa nggak bilang dulu? Ini kamarku. Jangan salah paham, aku lihat kamu luka. Makanya aku bawa makan. Terima kasih sudah peduli. Tapi tanganku kayaknya nggak bisa pegang sendok. Jangan-jangan, mau aku suapin ya? Kenapa tiba-tiba baik banget? Ya jelas, biar nilai jatuh cinta di kepalamu penuh. Baru aku bisa taklukin kamu, biar bisa balik ke dunia nyata. Kalau enggak, kamu pikir aku mau kayak gini? Dulu kakak ipar nggak ngerti. Sekarang udah sadar, mau tebus kesalahan. Aduh, jangan cemberut, coba senyum. Masa orang mati bisa hidup lagi? Pak Si, ibu Anda sakitnya makin parah. Harus segera operasi. Tolong segera ke rumah sakit. Dokter tolong selamatkan ibu saya. Dia nggak boleh kenapa-kenapa. Jangan khawatir, ibu pasti baik-baik saja. Pak Si, tolong bayar biaya operasi. Minimal 200.000. Saya tahu uangmu terbatas.
Tapi Nggak apa-apa, saya bayar saja. Urusanku, nggak perlu kamu pikirin. Sekarang bukan waktunya, urusanmu, aku tetap peduli. Kenapa mendadak kamu baik banget ke aku? Karena kamu pantas. Masih lama lagi makan dulu ya. Kenapa kamu masih di sini? Kalau kamu nggak mau lihat aku pergi sekarang. Waktu kecil kamu nggak suka buah, jadi aku potong apel bentuk kelinci, biar kamu mau makan. Wan tahu itu. Dia langsung ikut aku. Lihat, dia peduli banget sama kamu. Jangan-jangan memang dia. Aku ingat si Beichen, selain kakak Xie Mingyu, yang paling dibenci itu Gu Qinghuan. Selain disakiti, aku cuma bisa bantu dia lebih banyak. Nggak tahu kabar tante sekarang. Nyonya muda, Tuan muda suruh aku jemput Anda. Dia siapkan makan malam romantis buat Anda. Katanya mau menebus kekecewaan malam pengantin. Kekecewaan apa? Kamu juga ikut campur di sini? Nyonya muda, Anda nggak lupa kan? Karena kesehatan Tuan kurang baik. Anda sama dia belum pernah tidur bareng ya? Kenapa, sayang? Tergoda aku. Jadi nggak bisa makan ya? Dulu aku dalam kondisi mental apa bisa nulis karakter Xie Mingyu yang norak itu. Pesona Anda, nggak ada yang bisa lawan bikin aku. Jadi nggak nafsu makan. Sabar, semuanya tenang. Kalau dia marah, usir aku dari keluarga Xi. Aku nggak bisa dekati si Beichen. Aku ngerti. Soalnya kita belum resmi malam pertama malam ini. Suami kasih kamu biar nggak kecewa, Menurutku, hidup perlu sedikit penyesalan. trik godaan lama. Mau cari perhatianku ya? Gu Qinghuan. Aneh. Mana dia? Tuan muda kedua, tuan muda lagi, makan malam sama nyonya muda. Katanya mau menebus kekecewaan malam pengantin. Malam pengantin. Dia mau sama kakak. Sayang kecil. Aku datang, Tak perlu takut. jangan sembunyi sayang, minum dulu bareng ya. Tolong bantu aku. Cepat banget naik, langsung 60%. Tak nyangka dia. Juga pernah takut. Bantu kamu. Kalau gitu nurut aku ya. Ngapain kamu di sini? Kakak, Kamu nggak lihat? Aku lagi kencan sama kakak iparmu. maaf, hai. Kalau kalian mau bicara, aku pergi dulu. Tunggu. Segenting apapun, masa ganggu aku minum bareng sayangku. Kak, ini kurang bagus. Nggak cocok buat kalian. Aku punya 2 botol bagus. Biar pelayan antar ke kamu, untukmu. Si Beichen ganggu aku. Benar, ada yang aneh sama minuman ini. Xi Beichen, kamu nggak apa-apa. Kenapa jantungku cepet banget?
Jangan-jangan sama karakter kertas, aku jatuh hati. Kamu udah bangun. Semalam, Kamu kebanyakan minum semalam. Tidur di lorong. Jadi aku suruh pelayan angkat kamu balik ke kamar. gitu ya. Iya. Makasih kakak ipar. Bener juga mana mungkin dia mau sama anak haram kayak aku. Aku aja yang terlalu mikir. Untung banget. Kalau si Beichen tahu dia mabuk terus cium orang yang paling dibenci, bisa-bisa aku dibunuh biar tutup mulut. Kamu ini gimana sih? Kamu tahu kakakmu licik tapi tetap minum itu. Kenapa sih? Nggak jaga diri sendiri? Kalau tahu kenapa terima minuman itu. Kayaknya kakak ipar nggak sabar mau sama kakakmu jadi pasangan beneran. Mana mungkin aku mau sama pria berminyak itu? Bayangin aja udah mau muntah. Kalau nggak suka kakakmu, kenapa tetap di keluarga sih? Dulu aku nggak ikut campur. Sekarang, Untuk siapa? Siapa yang buatku tetap di keluarga sih? Kalau kamu tak suka kakak, kenapa tetap di keluarga sih? dulu aku tak ikut campur. Sekarang demi Demi siapa? Siapa yang buatku tetap di keluarga sih? maaf, aku belum bisa bilang sekarang. Tuan muda, akhir-akhir ini Gu Qinghuan sama Shi Beichen, anak haram itu makin dekat. Dia mau khianati Anda? Itu justru yang aku mau. Kalau begitu, dia suka sekali sama adik kedua terus, biar bareng tanggung akibatnya. Jadi sepasang burung cinta buronan saja. Tuan muda, langkah Anda benar-benar jitu. Hebat sekali. Awasi Gu Qinghuan, cari waktu yang pas. Tuan muda bijak, aku segera urus. Sibuk, tetap bantu. Sudah cium juga. Apalagi bisa kulakukan bikin makin disukai. Apalagi bisa kulakukan bikin makin disukai. Nabrak orang. Bukan ini, tokoh utama novel, Lu Shuyuan. Aku ingat di novel, dia kecelakaan. Lin Chu yang selamatkan, lalu dia jatuh cinta pada Lin Chu. Aku nggak ganggu, kalian pacaran aja. Kenapa Lin Chu belum datang? Kalau tunggu terus, orang bisa mati kedinginan. Ah, bodoh amat. Siapa kamu? Siapa aku nggak penting. Yang penting, orang yang cinta kamu akan segera datang. Aku nggak boleh ganggu. Tokoh utama novel kesayanganku. Jalur cinta tokoh utama pria dan wanita. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Tuan muda, Lakukan segalanya. Cari gadis yang selamatkan aku kemarin. Mulai sekarang urusannya jadi urusan keluargaku. ya, Aku akan lindungi dia seumur hidup. Aku bakal jaga dia. Lihat kakakmu. Boros setiap hari. Kamu malah beli baju bagus aja nggak bisa, nggak mampu beli. Kamu tahu, kenapa kamu hematin uang keluarga Shi? Gini aja, lemari bajumu, kakak yang urus. Ya, Makasih kamu orang kedua yang sebaik ini ke aku. tak nyangka Shi Beichen yang dingin di luar ternyata suka juga. Jadi siapa yang pertama? Aku nggak bakal kayak keluarga Shi, nggak bakal perlakuin kamu buruk. Tapi kamu juga jangan sakiti diri sendiri. Di basement dingin banget. Pakai ini dulu aja. Memang aku udah pakai. Tapi aku suka banget. Lembut banget. Ngomong-ngomong, kamu mirip dia. Dia bakal suka nggak ya? Selamat ulang tahun. Jadi semua hari ini kamu siapin kejutan ulang tahun buat aku. Ulang tahun. Tentu aja Shi Beichen baik banget. Yang lain punya, kamu juga harus punya. Cepat minta harapan. Gu Qinghuan, siapapun kamu, aku harap kamu selalu di sisiku. Shi Beichen. Apapun yang terjadi, aku pasti akan ubah hidupmu yang suram. Selamat host,
Si Beichen tak benci Anda lagi. Kamu hampir berhasil menaklukkannya. Aduh, menjadi Gucing Huan, istri kaya ini belum sempat belanja. Hari ini pakai kartu hitam. Si pria berminyak, Xie Mingyu, belanja sepuasnya. Sekalian bikin si Beichen kesal. Siapa kalian? Biar mati, aku mau tahu kenapa. Maaf, tak bisa dijawab. Aduh, wajahmu cantik. Sayang, kamu bakal mati. Dengar ya, aku dijaga si Beichen. Kalau dia tahu aku mati, kalian pasti kena. Hahaha, Nonagu, kamu polos banget. Gimana kalau kami utusan si Beichen? Nggak mungkin, si Beichen nggak bakal bunuh aku. Soal dia bunuh kamu, nanti aja dibahas. Gimana kalau kami utusan si Beichen? Nggak mungkin, si Beichen nggak bakal bunuh aku. Soal dia bunuh kamu, nanti aja dibahas. Berhenti. Kenapa dia jadi tokoh utama novel Lu Shuyuan? Bunuh orang depan mataku. Apa si Beichen beneran mau bunuh aku? Kalian bosan hidup? Qinghuan. Tuan muda, udah malam, mending kamu istirahat dulu. Dia belum pulang, aku nggak bisa tidur. Lu Shuyuan, kenapa kalian bareng? Dia belum tidur, nunggu aku pulang selamat. Atau nggak sabar mau dengar kabar kematianku. Di jalan ke pabrik tadi, ketemu Nonagu, dia diculik, jadi aku selamatkan dia pulang. Kalian kebetulan banget, Lu Shuyuan. Aku ingatkan kamu, perlakukan Lincu baik-baik, kalau tidak, aku bisa rebut dia dari kamu. Yang dia cintai memang takdirnya untuk mencintai Lincu. Aku cuma siapa, Tuan Lu? Aku capek, antar aku pulang. Jadi kebaikannya dulu ke aku cuma pura-pura? Atau memang dia wanita genit? Apa aku saja yang mikir terlalu jauh? Mereka berdua, bukan orang yang sama. Tuan muda, Nyonya Besar. Dia sama kakakku. Mereka bukan suami istri sungguhan, kan? Jangan panggil dia Nyonya Besar lagi. Nona Bai pulang semalam langsung demam tinggi. Kenapa Anda nggak jenguk dia? Apa hubungannya sama aku? Dia sakit, pasti dijaga Lu Shuyuan. Aku nunggu apa sih? Orang brengsek itu kejam banget. Kalau aku balik ke dunia nyata, langsung aku bakal bunuh mereka di cerita. Ya ampun, sakit banget. Masih sakit? Sudah kutelusuri. Yang culik kamu semalam itu kakak tertua. Untung cuma cowok itu gagal dapat, dia hancurin. Jijik banget, Ci. Sikapmu mirip seseorang, Siapa maksudmu? mantan tunanganku, Jiang Wanwan. Kadang aku curiga. Kalian berdua, apa kalian orang yang sama? Xie Beichen benci Jiang Wanwan, dia dikhianati. Kalau dia tahu aku Jiang Wanwan, dia bakal bunuh aku lagi. Mana mungkin. Aku bukan Jiang Wanwan. Kamu kenal dia? Mana mungkin. Aku bukan Jiang Wanwan. Kamu kenal dia? Kamu pasti tahu, aku paling benci dibohongi.
Semua orang lupa, Jiang Wanwan pernah ada. Meski Gu Qingwan bukan dia, pasti ada yang salah. Ayo istriku, makan lagi akhir-akhir ini. Kamu makin kurus, Lihat wajahmu tiap hari, muka berminyak dan jijik, mana bisa makan enak. adik kedua, kamu juga makan. Dulu kamu susah. Sekarang ayah sakit, kakak jadi kepala. Nanti tak biar kamu susah. Gini aja, kakak yang atur. Besok kerja di kantor, Harus terima kasih sama kakak. Shi Baishen sudah tidur. Shi Baishen. Kakak ipar datang malam-malam ke kamar saya. Jangan bilang mau. Aduh, jangan bercanda. Si Mingyu suruh kamu kerja di kantornya. Pasti ada maksud tersembunyi. Jangan pergi, ya. Kakak ipar, kamu perhatian sama aku. Itu. Soalnya kamu adik iparku. Aku calon kakak iparmu. Aku peduli sama kamu. Itu wajar. Kakak ipar benar anggap aku adik ipar. Kakak ipar benar anggap aku adik ipar. Tenang aja kakak ipar, aku nggak bakal terjebak kakak. Soal kantor, masih banyak yang mau aku rebut dari kakak selain perusahaan. Ayah, Anak durhaka, masih berani pulang? ayah, jangan marah, jangan sampai sakit, ya. Adik kedua, aku niat baik, minta kamu kerja di kantor. Kok kamu malah pakai status anak kedua sih, bikin laporan palsu, gelapkan dana. bukan aku yang lakukan. Masih berani ngeles? Ayah, Baru aja kamu masuk kantor, langsung ada masalah keuangan. Kakakmu kerja lama di sana, nggak pernah ada masalah. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Siapa? adik kedua lah, masih muda, gampang tergoda. Ayah, kalau mau salahkan, salahkan aku aja. Ayah, aku udah bilang bukan aku. Nggak bisa percaya aku sekali aja. Jangan panggil aku ayah lagi. Sekarang aku nggak punya anak kayak kamu. Di dalam dirimu mengalir darah hina ibumu, kamu memang tak berguna. Hukum keluarga. Ayah, Ayah, ini kesempatanmu terakhir. Kalau kamu kejam, jangan salahkan aku nanti. Kenapa Tuan Muda dihukum berlutut lagi? Katanya, karena pakai uang perusahaan. Bikin Tuan marah besar. Tuan Muda apaan? Cuma anak haram menurutku. Dia bahkan kalah dari pelayan keluarga Xie. Hidup benar-benar hambar. Kodok menilai manusia. Siapa yang kasih kalian keberanian berkumpul di sini ngomongin Tuan Muda Shi? Kalian bahkan kalah sama satu jarinya. Tak ada yang sebanding. Nyonya besar, kami sadar salah. Minta maaf belakangan nggak guna. Hari ini biar Nyonya Shi ajar kalian. Biar kalian tahu cara kerja. Supaya semua pelayan paham. Shi Passion. Bukan buat kalian hina. Tak boleh seenaknya. Cepat pergi. Nggak usah ikut campur. Bukan urusanmu. Kenapa nggak boleh campur? Urusanmu urusanku juga. Hari ini aku di sini, nggak pergi kemana-mana. Paling aku ikut berlutut. Jangan dekati. Pergi. Disuruh lutut ya lutut, berlutut patuh amat. Lututmu nggak sakit. Tadi kamu bilang, kamu Nyonya Xie ya? Semua demi bantu kamu. Kalau aku nggak pindah status Nyonya Rumah Shi, mana mungkin mereka nurut aku? Kalau keluarga Xie ganti pemilik,
Kamu mau nggak jadi Nyonya Xie yang asli? Aromanya ini. Kenapa? Nggak enak? Nggak. Enak kok. Masa sih, kalau enak kenapa nilainya turun? Jangan bohong sama aku, trik kayak gini. Kenapa jahe buatan Gu Qingwan sama rasanya kayak buatan Jiang Wanwan? Sial. Kenapa aku terus ingat Jiang Wanwan wanita itu? Bener enak? Nggak apa-apa, kalau nggak enak bilang aja, aku bisa masak lagi, jangan sedih. Kamu kenapa sih? Jauh-jauh deh. She passion. Ayo ngaku. Ngaku apa? Ngaku kamu suka aku juga. Sistem. Menurutmu Shebeichen, udah berhasil aku taklukkan belum? Perasaan dia naik turun lebih susah tebak dari saham sistem kamu. Jangan-jangan bug ya. Tolong jangan hina profesionalisme saya. Ini masalah kamu sendiri. Jangan lempar kesalahan ya. Oke, paham. Aku butuh tantangan lagi. Biar dia cemburu banget. Biar dia cinta mati sama aku. Jangan berkhayal ya. Lihat kenyataan. Cemburu itu perawatan pria terbaik. Kecantikanku bikin kamu terpana sampai lupa diri kan? Kamu ngapain ajak aku ke sini? Dasar bodoh. Kakakmu punya banyak koneksi. Kamu juga harus cari relasi. Banyak orang penting datang hari ini. Tunjukkan yang terbaik ya. Kenapa kamu baik banget ke aku? Tentu saja. Kamu pantas. Hai cantik, boleh aku ajak kamu dansa? Maaf, aku sudah ada pasangan. Kamu satu-satunya yang pura-pura ke aku. Dan berhasil. Kamu bikin aku tertarik. Pak, kita jaga jarak aja. Minyakmu kena wajahku. Kamu tahu akibat nolak aku. Aku cuma tahu kamu ganggu. Apa yang terjadi sama dia? Siapa yang berani sentuh orangku? Pergi. Dia bilang aku miliknya. Hitung-hitungan artinya dia suka aku. Kenapa gini? Nggak ada perubahan. Aduh, maaf tangan licin, ambil minum lagi aja. Nggak apa-apa. Salahku nggak lihat jalan, jadi nabrak Anda. Yang penting kamu tahu, toh aturan tetap sama. Aku cuma basa-basi. Coba kamu bilang, kamu udah deket sama Lu Shuyuan, orang kaya banget, cowok tajir itu. Kenapa masih mau kerja di hotel jelek ini? Apa kamu belum cukup dapat dari dia? Mau cari peluang baru di sini? Nggak masuk akal. Berani-beraninya di depan mata penulis kayak aku, ganggu tokoh utama kesayanganku. She passion. Padahal deketin Shebeichen, cuma tugas aku. Tapi kenapa lihat dia nolong Lincu? Aku jadi sedih banget. Kak Qingwan, kamu bisa masuk angin di sini. Kamu tahu aku. Dengar dari Kak Beichen. Dia peduli sama kamu. Peduli, bukan suka. Hati-hati. Aduh,
pelayan ini dorong Nyonya Shi ke air. Aku diselamatkan Lu Shuyuan lagi. Pahlawan datang tolong. Tatapannya penuh cinta. Kenapa begitu? Bukannya dia harus selamatkan Lin Chu? Benar. Dibanding aku, Shi Beichen lebih peduli Lin Chu. Lin Chu, meski kamu iri sama Nyonya Xie, jangan dorong orang ke air. Aku... Kak Shuyuan, kamu harus waspada. Jangan tertipu wanita jahat. Jangan dibohongi. Kalau otakmu lemah, ke rumah sakit aja. Jangan ganggu orang di sini. Apa maksudmu? Aku jelas bantu kamu. Kenapa kamu malah... Muka kamu aneh, ya sudahlah. Tapi otakmu juga bodoh banget. Di sekitar sini ada CCTV. Siapa yang jebak aku dan Lin Chu, aku bisa cek. Langsung tahu. Cek aja, aku nggak takut. Kamu yakin? Nanti bakal ketahuan, kamu pelakunya, aku jamin rekaman ini akan tersebar di mana-mana, dan kamu, julukan cewek licik, pasti bakal diketahui semua orang. Tunggu aja, kamu bakal dibanjiri hinaan. Aku? Apa maksudmu aku? Sekarang aku hitung sampai 3. Minta maaf, atau aku panggil satpam. 3, 2, 1. Aku yang lakukan, tapi aku suka kakak Shuyuan, makanya aku lakukan. Nyonya, maafin aku ya. Suruh apa aja aku mau. Apa aja mau. Oke. Dulu aku yang menulisnya. Shi Beichen cinta Lin Chu. Sekarang siapa yang bisa disalahkan? Intinya, tragedi Shi Beichen itu gara-gara aku. Sekarang dia cuekin aku jadi sedih. Dia sendiri menanggungnya, hari-hari tumbuh dengan tatapan sinis. Pasti berat banget. Nyonya muda, Tuan muda kedua bikin wedang jahe buat Anda. Dia mau lihat Anda. Sudah malam, aku mau istirahat. Suruh dia pulang. Tuan muda kedua bilang, kalau Anda nggak mau ketemu, dia bakal nunggu di luar. Terserah dia. Kucing Wan, hari ini aku mau selamatin kamu. Mungkin dia nggak akan peduli aku lagi. Kamu nggak marah lagi. Kenapa aku harus marah? Kamu suka Lin Chu. Kamu selamatkan dia. Itu wajar. Kenapa wajah kakak ipar kayak cemburu ya? Jahe di sini, kamu bisa pergi. Ada apa? Nggak apa-apa. Ulurkan tanganmu. Kalau enggak, aku bakal marah. Kenapa bisa begini? Waktu rebus jahe, kecipratan panas. Nggak masalah. Terima kasih, Beichen. Kalau sakit, bilang aja. Kalau dipendam terus, bisa jadi beban hati, mudah jadi kelam. Kamu tahu nggak? Kamu cantik kalau senyum. Jangan cemberut terus. Senyum dong. Lihat, kamu lebih cantik begini. Kamu, lukamu parah banget. Aku cari salep luka bakar. Aku mau obatin kamu. Sistem. Tuan, saya di sini. Ada perintah? Sistem. Kamu yakin nilai jatuh cinta Shi Beichen nggak salah? Aku rasa dia udah suka aku. Maaf, datanya nggak salah. Nilai jatuh cinta Shi Beichen ke kamu masih 99%. Tapi kamu biasa aja. Dan pede banget. Aku harus belajar dari kamu. Kamu tahu apa sih? Semakin lama di saat ini. Nanti makin dalam rasanya. Sudahlah, aku nggak mau ngomong lagi. Aku mau ambil obat buat Shi Beichen.
bukankah ini? Waktu aku masih Jiang Wanwan, hadiah ulang tahun dari Shi Beichen, dia masih simpan ternyata. Shi Beichen, kadang aku benar-benar ingin tahu, kamu sebenarnya punya hati nggak? Shi Beichen, kamu belum tidur. Tebakanku benar. Kamu memang Jiang Wanwan. Kenapa terus bohong sama aku? Kamu pasti tahu aku paling benci dibohongi. Kalau aku tahu kamu bohong, aku langsung bunuh kamu. Peringatan merah. Nilai detak jantung Shi Beichen aneh. Tempat ini terasa familiar. Game makin seru. Ternyata kamu dan Jiang Wanwan orang yang sama. Tak mau jelaskan, gimana caranya? Kamu sudah tahu lama, kenapa nggak bongkar aku? Tentu saja, aku mau lihat ekspresi kamu. Kamu nggak bisa sentuh aku. Sekarang aku calon kakak iparmu. Kalau kakakmu tahu, dia nggak bakal maafin kamu. Sudah terlambat, dia udah mati. Kakak ipar tersayang, kamu bakal jadi komplotanku. Sudah terlambat, dia udah mati. Kakak ipar tersayang, kamu bakal jadi kaki tanganku. Tuan muda ini. Ini dari kakak ipar buat kakak obat tonik, pastikan kakak minum semuanya. Ya. Aku nggak peduli kamu Jiang Wanwan atau Gu Qinghuan, juga nggak peduli tujuanmu. Sebenarnya apa? Mulai sekarang, kamu cuma milikku. Asal kamu patuh, aku bakal baik sama kamu. Dia benar-benar bunuh Shi Mingyu? Gu Qinghuan, jangan bohong lagi. Aku udah siapin hadiah buatmu. Aku nggak mau. Lepaskan aku. Kamu harus mau. Kita menikah. Apa dia mau ngurung aku selamanya dan nyiksa aku seumur hidup? Aku nggak mau. Jadi kamu mau sama siapa? Karena Lu Shuyuan? Kamu udah bunuh aku sekali. Kamu bakal bunuh aku lagi. Aku cuma tugasmu, suatu saat aku pasti pergi. Aku nggak mau kasih harapan, terus bikin kamu makin putus asa. Shi Beichen, lepaskan Qinghuan. Kamu nyakitin dia. Shi Beichen, lepaskan dia. Lepaskan dia. Kenapa? Aku merasa begitu. Dia di kehidupan lalu, sekarang takdir menyatukan kami.
Shebeichen, kamu nggak punya malu. Qingwan itu kakak iparmu. Kamu mau dia, dicap wanita nakal, dituduh rusak nama Xie. Wanita yang kupilih tak perlu campur tangan orang lain. Lepaskan aku. Jangan sentuh. Kalau enggak, aku bisa cium lagi. Dasar brengsek. Shebeichen, dia bukan milikmu. Dipaksa pun percuma. Dia nggak cinta kamu. Shebeichen, jangan. Shebeichen, kau sakiti tokoh utama pria. Kamu bakal kena hukuman. Aku nggak izinkan kau sakiti dia. Kamu jaga dia banget. Kamu suka dia ya? Jangan sampai aku dengar kau bilang cinta dia. Kalau tidak, dia nggak bisa keluar dari rumah Shi. Jangan. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu, Shebeichen. Aku dengar dia bilang cinta aku, tapi kenapa hatiku masih sakit banget? Sekarang bisa lepasin dia kan? Tentu nggak bisa. Segini belum cukup. Gawat, kalau tokoh utama novelku mati, tugas aku bakal mulai lagi. Aku udah nurut kata kamu. Tolong jangan sakiti dia. Cinta yang terucap asal. Mana mungkin aku percaya? Gimana caranya kamu buktiin kalau kamu cinta aku? Dasar brengsek, mau ngapain dia? Ngapain? Aku mau kamu jadi aku, jadi wanita seutuhnya. Aku mau kamu jadi aku, jadi wanita seutuhnya. Tolong aku. Kok ceritanya mirip novel dewasa, jadi ke arah itu? Ini gila banget. Kancingnya. Cium aku. Lu Shuyuan. Kalau aku nggak mau, dia bakal sakiti Lu Shuyuan lagi. Aku harus gimana? Cium aku. Tuan muda, ada masalah. Tuan tua kritis. Sejak kau paksa ibuku, bikin dia gila lalu bunuh diri. Sejak aku masuk keluarga Shi, siang malam, tersiksa tiap waktu, tak pernah sehari pun, aku tak ingin keluarga Shi mati semua. Aku nggak akan mati. Mingyu pasti balas dendam padamu. Kakakku yang baik itu, dia sudah menunggumu di bawah sana. Oh iya, nama Xie itu buruk. Pakai marga ibu, orang cuma akan ingat grup Shen dan rumah Shen. Kau tega bunuh Tuan. Kau benar-benar. Anak serigala tak tahu balas budi. Keji dan kejam. Tidak, Shibeichen bukan orang seperti itu. Tidak, memang aku begini, aku bunuh dia. Kenapa? Hidupku selalu tragis karena dia, aku bunuh dia, itu wajar. Bukan. Yang paling layak kau benci, itu aku. Sekarang begini, kau masih bela orang luar. Kau kira aku tak benci kau? Cinta dalam, benci dalam, bilang ke aku harus gimana? Lepaskan aku, lepas aku. Yakin mau bela orang luar, jangan buat aku benci kau. Kau tahu, aku bisa lakukan apa saja.
Kau benar mau nikahi aku? Kenapa? Menikahi yang aku cinta. Perlu alasan. Kau takut aku? Kalau aku bilang aku nggak bunuh orang, semua ini di luar kendaliku, kamu bakal percaya? Aku? Selalu ada suara bisik di kepala yang gerakkan tanganku. Dunia terasa aneh, semuanya palsu. Tidur pun aku takut, tutup mata aja nggak berani. Seolah di mimpi. Aku lihat hidupku, berjuang sekuat apapun. Tetap buntu. Aku ngerti perasaanmu. Maaf. Tenang aja, aku di sini. Semua ini nggak bakal terjadi. Entah kenapa cuma kamu yang bikin aku merasa nyata. Cerita ini aku yang tulis. Aku ubah isi ceritanya kan. Segalanya tentang si Bacon pasti beda. Andai semudah itu ya, Shibechen sudah punya pikiran. Ubah alur seenaknya, semua jadi tak terkendali. Aku penulis novel ini. Aku dewa utama di dunia ini. Aku mau ubah nasib Xie Beichen. Sesuai cerita aslinya, di tangan Xie Beichen akan ada korban baru sebentar lagi. Dia bukan orang haus darah. Aku takkan biarkan dia begitu. Qinghuan, penyakit ibu membaik sebentar lagi. Aku bisa jemput dia, biar dia hadir di nikah kita. Kamu ngapain? Lagi apa sih? Oh, nggak apa-apa. Nggak ada kerjaan. Aku nulis diary. Kamu temani aku. Ibu juga cepat sembuh. Ini hari paling bahagia sepanjang hidupku. Aku mau tahu, kamu ngomongin apa soal aku di belakang. Kok kamu tahu mimpi aku? Detailnya juga jelas. Aku harus panggil kamu apa? Panggil Jiang Wanwan atau Gu Qinghuan? Itu semua kamu yang bilang. Kamu sering mimpi buruk malamnya. Kamu nggak bohong lagi kan? Maaf. Aku. Apapun yang kulakukan, semua demi kebaikanmu. Mau percaya aku. Apapun yang kamu lakukan, aku tetap percaya kamu. Asal jangan bohong. Siapa? Aku. Tuan Muda, Song Ziqiao hilang. Orangnya baik-baik saja, kenapa bisa hilang? Kami kurang awas, mohon Tuan hukum. Cari. Gali tanah pun harus temukan dia. Baik Tuan, Hari itu di catatan Gu Qinghuan, kayaknya soal ini juga ditulis. Ini juga mimpi burukku. Kenapa aku nggak ingat? Di cerita aslinya, Xie Beichen mau bunuh Song Jiqiao. Sekarang Song Jiqiao pergi. Semua sesuai rencana aku, alur yang kutulis ulang mulai jalan. Kamu beneran berhasil ubah ceritanya? Sistem, tunggu aja. Aku mau ubah nasib Xie Beichen. Dia bakal jadi cowok utama sempurna, hangat dan tegas. Kalau tahu segampang ini, dulu nggak perlu mati sia-sia, udah berkali-kali. Peringatan, perubahan cerita Song Jiqiao, bikin efek berantai, hak akses cerita berubah, dunia novel bisa runtuh. Apa? Kok bisa gini? Aku cuma ubah dikit aja. Peringatan alur bakal lepas kendali. Semua ini nggak pernah terjadi, jadi nggak dihitung. Apa ini? Apa ini? Masih bisa kupercaya kamu. Percaya aku, kamu cuma bisa percaya aku. Karena aku penulis novel ini. Apa? Dunia ini cuma novel, aku yang buat. Kamu juga karakternya aku buat. Aku tahu ini kejam buatmu, tapi aku nggak mau bohong lagi.
Dunia ini cuma novel. Kamu juga aku yang buat. Dunia ini cuma novel. Aku yang buat. Dunia ini kamu juga karakternya aku buat. Jadi semua sakit yang kualami itu gara-gara kamu. Gimana aku bisa percaya kamu? Tuan muda, baru saja rumah sakit telepon, Nyonya tua kritis, suruh kamu cepat ke sana. Beichen, akhirnya kamu datang. Kenapa kamu... Anakmu bikin aku hancur. Aku antar kamu terakhir kali. Tidak, Bibi, ibu masih sakit, jangan bergerak. kalau kamu begini, akan kena kutuk. Aku dibuang Xie Mingyu, diusir dari keluarga Xie, lebih hina dari anjing. Aku masih takut kutuk. Hidupmu yang tersisa pasti berat. Selamat jalan. Menurut cerita novel, Ibu Shibeichen sakit, cuma salah paham. Harusnya nggak apa-apa. Tante baik-baik aja. Jangan tinggalkan aku lagi. Sekarang cuma kamu yang aku punya. Aku bakal selalu temenin kamu. Jangan mikirin balas dendam lagi. Boleh ya? Boleh, Ed. Tuan muda, Anda beneran mau nurut Nona Bai? Mau lepasin si Mingyu dan yang lain? Nggak mungkin, aku mau keluarga Xie jadi teman kubur ibu. Akhirnya kamu milikku. Shibeichen. Kamu tahu, aku bukan dari dunia ini. Siapapun kamu, aku cuma mau kamu. Selama aku sama Shibeichen, dia nggak bakal berubah jahat. Tapi kata sistem risiko runtuh itu apa? Lalu Shuyuan, kenapa kamu datang? Qinghuan, kamu mau nikah sama Xie Beichen? Iya, bukan dia yang maksa aku. Aku suka dia. Kamu ngerti dia? Itu cuma cerita novel. Sudahlah, kamu nggak bakal paham. Dia jago pura-pura di depanmu. Ingat cewek di pesta itu yang nyakitin kamu? Keluarganya udah bangkrut dan dia jadi wanita penghibur. Setelah dia naik, semua pembantu keluarganya hilang semua. Sebenarnya si Beichen, Itu nggak mungkin. tempat ini bahaya. Aku antar kamu pergi sekarang. Urusan kita, nggak perlu campur orang luar. Shibeichen, lepasin aku. Kamu nyakitin aku. Siapa yang izinkan kamu ketemu Lu Shuyuan? Kamu marah banget. Karena Lu Shuyuan bilang semuanya benar, kan? Iya, terus kenapa ya? Aku balas dendam, cuma ke orang yang pernah sakitin kita. Aku bener-bener bodoh. Aku kira kamu bakal demi aku ngelepasin dendam. Jangan pergi lagi ya. Lepasin dendam. Boleh ya, percaya sama aku. Aku nggak bakal nyakitin kamu. Oke. Kamu hebat juga. Bisa kabur di depan mataku, kabur gitu aja. Ibu tua malang itu aku tutupin sama selimut. Dia masih hidup, tapi mati kehabisan napas. Kamu, kan? Semua ini karena wanita yang kamu cintai, Gu Qinghuan. Kalau bukan dia yang membiarkan aku kabur, mana mungkin aku bunuh ibumu, bisa kubunuh dia. Shibeichen, aku pertaruhkan hidupku padamu. Semua aku taruh padamu. Kali ini, jangan kecewakan aku. Xie Mingyu, kamu belum mati. Kamu dan si Beichen masih hidup.
Mana mungkin aku mati. Shi Mingyu. Apa maumu? Tentu Shebeichen harus mati. Shaming you. Dasar bodoh. Shi Beichen. Cepat pergi. Selama kamu hidup, aku pasti aman. Aku janji bakal lindungi kamu. Katakan, bagaimana cara bebaskan mereka? Tentu aku mau kau mati. Tapi aku mau main game sama kamu. Kamu mau dia mati? Atau dia mati? Sie Beichen. Aku pilih dia. Silakan Nonagu mati sebentar ya. Shi Beichen. Shi Beichen. Shi Beichen. Air matamu buatku itu nyata. Dunia ini mana mungkin palsu. Cintaku juga asli. Shi Beichen. Shi Beichen. Selamat, host berhasil. Host, kamu bisa balik ke dunia nyata. Host, Aku mau dia hidup lagi. yakin. Bangkitkan villain tapi ada harga yang harus dibayar. Aku rela bayar semua harga. Cuma ingin dia bahagia selamanya. Dunia novel sudah direset. Shibeichen punya keluarga bahagia. Lincu teman masa kecilnya. Mingyu, Beichen. Suka, kejar aja. Kamu adik si Mingyu. Tuan muda si paling dimanja. Masih takut nggak bisa dapat orang yang kamu suka? Enggak. Gambar ini bukan Lincu. Kayaknya aku lupa seseorang. Strategi ketiga. Kamu bakal jadi pelayan kecil keluarga Shi, Song Jikiao. Tapi kalau kamu bilang identitasmu ke tokoh utama, dunia novel bakal hancur total. Aku akan tepati janji. Meski lihat dia suka orang lain. Cinta tak terbalas. Shibeichen. Kalian ngapain? Tentu, ngajarin aturan. Nggak tahu malu. Mau dekati tuan muda sih? Memang rendah. Pergi. Bersihkan seluruh rumah sih. Kami bakal awasi kamu. Kalian Shibeichen. Keluarga Xie nggak butuh orang kayak kamu. Usir dia. Baik. Tunggu. Pembantu baru itu, Song Jikiao. Aku mau ketemu dia. Apa kita pernah ketemu? Belum pernah. Kak Beichen. Song Jikiao. Mulai sekarang kamu rawat aku. Tuan muda Xie yang terhormat bisa masak juga. Aku cuma bisa bikin sup jahe. Siapa yang ajarin aku bikin sup jahe ini? Cepat ambil Beichen. Sup jahe ini. Bukankah waktu aku sakit, kamu pernah masakin buatku? Aku paling nggak suka bau jahe. Kok bisa? Aku jelas ingat, ada yang pernah masak sup jahe buatku. Menjaga aku semalaman. Kalau bukan Lincu, siapa lagi? Beichen. Aku bakal ke luar negeri sebentar lagi. Tuan muda kedua, cepat istirahat. Temani aku ngobrol. Oke. Aku suka Lincu. Kenapa saat dia pergi aku nggak sedih sama sekali?
Karena ini udah diatur sistem, akhirnya nggak bisa diubah. Lin Chu, Song Ji Kyo, kenapa selalu muncul di mimpi aku? Rasanya akrab banget. Aku kangen kamu. Tuan Muda, aku akan siapin pernikahan kalian. Semuanya udah siap. Maaf, aku baru bangun. Masih agak linglung. Ini gaun pengantin yang aku pilih buat Lincu. Nggak tahu dia suka yang mana. Menurutmu, mana yang cocok buat Lincu? Yang itu aja. Jebaichen, kali ini, kamu pasti bahagia. Nikah sama aku. Nikah sama dia, nikah sama dia, nikah sama dia. Maaf, aku nggak bisa terima lamarannya. Orang yang aku cinta, itu Lu Shuyuan. Kelinci apel ini kamu buat? Bukan aku. Nona Lincu yang suruh aku kasih ke kamu. Dia yang buat. Iya dong. Katanya kamu bakal senang kalau lihat ini. Keluar. Keluar. Jebaichen, aku mau kamu bahagia. Aku bakal bantu kamu dapatkan Lincu lagi. Kok bisa dia yang buat? Ini buat kamu. Pelukis ini terkenal keras kepala. Lukisan cuma dijual ke yang berjodoh. Gimana kamu bisa beli darinya? Belum pernah lihat orang sekeras kamu, lukisan udah dijual ke kamu. Bagus banget, ini lukisan Lincu. Dari pelukis favoritnya. Hubungan mereka pasti bakal membaik. Aku suka banget kejutan darimu, makasih. Ketulusan aku ke kamu, langit jadi saksi, matahari dan bulan bisa membuktikan. Cerita udah kembali ke jalur. Kenapa aku masih sedih? Kayaknya aku suka Lu Shuyuan dan Shibaichen. Menurutmu aku harus gimana? Apa Kamu suka Shibaichen ya? aku mana mungkin? Aku cuma pelayan. Aku nggak mungkin suka dia. Lincu, aku suka kamu. Kalau kamu nggak mau sama aku, maka mati aja. Kamu nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa selamatin aku? Dulu aku gagal selamatin kamu. Aku nggak mau gagal lagi. Aku nggak butuh. Gimana nih? Lincu ini, dia suka dua orang, si Beichen dan Lu Shuyuan. Si Beichen udah ingat lagi. Dapat. Kalau aku goda Lu Shuyuan, maka Lincu. Pasti pilih si Beichen. Pasti pilih si Beichen. Kak Shuyuan, aku diam-diam suka kamu. Permisi, boleh aku jadi pacarmu? Kak Shuyuan, sebenarnya aku selalu suka kamu. Boleh aku jadi pacarmu? Kata-kata buat nembak tadi gimana ngomongnya? Sebenarnya Aku aku... udah lama suka kamu. Loh kok dia ambil kata-kataku? Maaf kalau aku bikin kamu kaget. Maaf aku terlalu belak-belakan. Tapi aku nggak mau sembunyi lagi perasaan sendiri. Nona Song, mau jadi pacarku? Akhirnya pulang juga. Kak Beichen, Kok belum tidur? Ngapain datang malam begini? makasih atas lukisannya. Makasih udah bantu aku. Kalau nggak salah ingat, kamu udah bilang makasih. Hal kecil, nggak usah dipikirin. Aku masih ada urusan. Bukan itu yang mau aku bilang. Awalnya aku nggak yakin, perasaan sendiri. Sekarang aku ngerti. Aku suka kamu. Waktu kamu peluk Song Zichao, aku sakit hati. Sekarang aku paham, perasaanku udah jelas.
Aku terima lamaranmu. Kita jadian ya? Bukankah ini yang aku mau? Tapi kenapa hati ini sakit? Nona Lin, selamat kalian akhirnya bersama. Kamu benar-benar ingin aku sama dia. Di cerita novel, pria pintar, wanita cantik, memang cocok. Aku pamit dulu. Kamu segitu suka Lu Shuyuan. Kamu segitu suka Lu Shuyuan. Ya, aku suka dia. Nona Lincu kelihatan hampir terima kamu balas budi. Harusnya kamu juga doakan aku sama Lu Shuyuan. Tuan muda kedua, silakan keluar. Aku mau istirahat. Kamu sama Nona Lincu baru bisa bahagia jauh dari aku. Baik. Aku turuti maumu. Kak Beichun, dulu aku nggak sadar perasaanku sendiri. Sekarang aku paham. Orang yang aku cinta itu kamu. Jadi mau nikah sama aku. Lamaranku udah diterima kan, si Beichun akhirnya bahagia. Apa aku harus pergi? Tapi aku sedih. Aku nggak rela sistem. Nggak rela sama siapa. Kenapa bisa gitu? Kalau nggak rela, kenapa malah dorong aku ke orang lain? Nggak. Orang yang aku suka itu Lu Shuyuan. Ini kalung dari ibu. Ibu bilang, kalau nanti ketemu cewek yang aku suka, kasih kalung ini ke kamu. Kamu sebenci itu sama aku. Semua ini salahku. Aku yang bikin kamu begini. Luka ini jauh dariku. Song Ji-kyo, siapa yang aku suka, hatiku yang tentukan. Bukan kamu yang pilih. Aku suka siapa, itu pilihanku. Kamu nggak punya hati. Game selesai. Si Beichen. Aku benar-benar suka kamu. Kita nggak bisa bareng. Orang yang bisa bahagiain kamu itu bukan aku. Bukan aku. Kenapa kamu minum banyak? Suka banget sama kamu. Si Beichen, Ayo pergi, biar aku antar pulang. nggak. Aku nggak mau pulang. Oke, nggak pulang. Kita pergi dari sini dulu, oke? Jangan bicara. Aku nggak bisa biarin si Beichen jadi jahat. Aku nggak bisa sama dia. Tapi aku mau kasih dia hidup bahagia. Kalau dia tahu siapa aku, dunia ini bakal hancur. Kamu ngomong apa sih? Bener-bener nyebelin. Si Beichen, kamu terus muncul di pikiranku. Udah, tenang dulu.
Tenang dulu. Wenn Sie sie beichen. Si Beichen, aku udah kasih kamu kesempatan. Song Ji-kyo mabuk. Kalau kamu nggak jemput dia, aku bawa dia pulang. Si Beichen, kamu nyebelin. Si Beichen, aku udah kasih kamu kesempatan. Song Ji-kyo mabuk. Kalau kamu nggak jemput dia, aku bawa dia pulang. Si Beichen, kamu nyebelin. Aku benci. Si Beichen, Soal pembantu di rumahku, tak usah kau pikirkan. Perlakukan dia baik. Kalau tidak, aku tak akan beri kau kesempatan lagi. aku benci kamu. Si Beichen, aku benci kamu. Kenapa kau benci aku? Semuanya ku benci. Paling ku benci kamu. Tapi aku suka kamu. Kau benci aku. Kenapa tetap menolak aku? Si Beichen, jangan si Beichen. Jangan si Beichen. Jangan si Beichen. Untung cuma mimpi. Anda baik-baik saja. Kau kenal aku? Anda ibunya si Beichen ya. Aku pernah dengar dia sebut Anda. Di dunia kali ini Anda tak sakit, syukurlah. Kebahagiaan si Beichen sudah hampir digapai. Aku harus pergi. Jangan pikirin dulu, aku mau kasih rahasia tentang si Beichen. Bukankah ini tempat aku dikurung di dunia sebelumnya? Kenapa bawa aku ke sini? Jangan-jangan Bibi Anda, kenapa bawa aku ke sini? Tentang Beichen, aku rasa ada hal kamu harus tahu. Ini rahasia Beichen. Ini buku harian Beichen. Bibi, apa ini nggak apa-apa? Tenang aja baca, saya yang izinkan. Hati saya bilang, saya kayaknya lupa seseorang di mimpi. Saya anak haram yang tak disayang. Hanya dia baik ke aku. Dia jaga aku saat sakit, masak sup jahe. Dia hibur aku saat sedih, bikin apel kelinci, tapi aku lupa wajahnya. Aku cuma terus menggambar, terus bermimpi. Mau lihat jelas wajahnya. Sampai suatu hari, dia muncul, wajah gadis di mimpiku. Akhirnya jelas. Aku temukan kamu, Song Ji-kyo. Aku ingin si Beichen bahagia. Jadi aku jodohkan dia dengan Lincu. Tapi ini, apa mungkin bukan yang dia benar-benar mau? Aku mau si Beichen bahagia, jadi aku jodohkan dia dengan Lincu. Tapi, apa itu bukan yang dia benar-benar mau? Tuan, Dewan Direksi pilih kepala proyek baru, anak kedua. Aku belum mati.
Begitu cepat di perusahaan, sudah cari dukungan. Hebat juga. Kalau begitu, mulai dari orang yang paling penting bagimu. Besok ulang tahunku, kuharap kau bisa rayakan bareng aku. Adik, duduklah. Pelayan, 4 Abalone Australia. Dia pasti akan datang kan? Maaf Pak, kami mau tutup di sini. Jebation, maaf, aku telat. Enggak, asal kamu datang, apapun, enggak telat. Aku suka kamu, jadilah pacarku. Pak Xie ada masalah, ibu kritis, sudah dibawa ke RS. Dokter, gimana ibu saya? Sementara nggak bahaya, kapan sadar belum tahu. Ya, aku ubah cerita aslinya. Karena aku, makanya ibunya kena musibah. Maaf, kali ini. Aku harus pergi. Aku nggak izinkan kamu sama dia. Kamu anakku. Dengan statusku, dengan posisiku, kamu harusnya cari gadis kaya. Bukan sama pembantu, buang-buang waktu di sana. Aku cuma mau sama wanita yang kusuka, cuma sama dia. Terserah kamu bilang apa. Aku cuma mau dia. Song Zijiao. Anak durhaka, jangan salahkan aku kalau kasar. Kalau kamu tetap keras kepala, mulai hari ini, kamu dicopot dari semua jabatan di perusahaan. Mulai sekarang, harta keluarga kita, kamu nggak dapat sepeser pun. Song Zijiao. Aku nggak akan nyerah sama kamu. Aku cinta kamu, nggak ada yang dukung aku. Kalau kamu juga nyerah, aku nggak punya apa-apa. Nggak ada yang dukung. Berarti dari awal udah salah. Lebih baik kita pisah. Kamu lagi jual kasihan ke aku. Aku cuma bawa sial buat kamu. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Aku cuma bawa sial buat kamu. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Aku mau pergi dari sini. Pergi dari Shibeichen. Aku nggak punya pilihan lain. Tetap saja, aku selalu bawa sial buat Anda. Asal dia bahagia, aku rela dia benci aku. Anak baik. Bibi. Dokter. 312 pasien sudah sadar. Dokter. Kenapa aku di sini?
Bukannya kamu bilang kamu nggak cinta aku. Kenapa tetap urus keluargaku? Kenapa kamu muncul di depanku? Aku cuma mau lihat Bibi selamat. Kalau udah pergi, jangan balik lagi. Kondisi pasien memburuk, sudah meninggal. Apa? Si Beichen, Kenapa? Orang yang ingin aku pertahankan. Semua yang ingin kusimpan. Tak ada yang bisa kutahan. Kenapa? 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 Orang yang ingin kutahan. Hal yang ingin kusimpan. Tak satu pun bisa kutahan. Kenapa? Kenapa? si Beichen, tenang dulu. Si Beichen, tenang. Kamu juga mau pergi. Kamu mau tinggalkan aku. Si Beichen, Katakan, boleh aku kurung kamu? si Beichen lepaskan aku. Jangan nekat. Ibuku mati karena kamu. Benar, mulai hari ini aku jadi kepala keluarga si. Jangan. Tuan rumah, si Beichen tahu ayahnya membunuh ibunya. Sekarang dia benar-benar jahat. Nggak mungkin. Masih ada harapan. Si Beichen dengar aku. Mari bicara baik-baik. Jangan lakukan hal yang kau sesali. Aku nggak pernah menyesal. Kalau semua menolak aku, mengkhianatiku, aku akan bunuh semuanya. Buburnya beracun. Aku nggak minum. Kamu juga nggak minum. Tapi kekasihmu mungkin nggak lihat matahari besok. Song Ji Kiao, kamu nggak pernah percaya aku. Kamu benar-benar bikin aku kecewa banget. Lu Shuyuan mau selamatkan dia. Aku pastikan dia nggak balik. Si Beichen. Song Ji Kiao itu milikku. Hidup mati tetap milikku. Seumur hidupnya, jangan harap bisa lepas dariku. Si Beichen itu bukan milikmu. Orang itu juga bukan milikmu. Mau maksa gimana pun, dia tetap bukan milikmu. Hari ini aku bawa dia pergi. Mau apa? Lepaskan. Si Beichen, kenapa kamu jadi kejam? Nyawa di matamu begitu rendah ya? Pergi. Kamu benar-benar bikin aku marah. Lepaskan aku. Si Beichen, lepaskan aku. Si Beichen, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Si Beichen. Si Beichen. Jangan nangis. Aku sama kamu. Nggak tertarik. Aku paling benci kamu.
Shebeichen, apa yang kamu lakukan padanya? Kamu nggak dengar dia teriak tadi? Kalau kamu masih belum nyerah, aku pasti nggak bakal biarin kamu. Aku pasti selamatin dia keluar. Shebeichen pasti akan nyesel soal hari ini. Aku nggak nyesel kalau kamu nggak mau. Jadi nyonya keluarga sih, balik aja jadi pembantu. Pelayanin baik-baik. Kak Beichen, kamu nolak aku. Karena suka sama pembantu ini Song Ji Kiao. Mana mungkin aku suka sama barang mainan. Shebeichen, kamu nggak suka aku juga nggak mau suka kamu lagi. Kamu bahagia nggak, jadi jahat atau nggak, aku nggak peduli lagi. Pembantu sini ikatkan buat aku. Cepet banget mau deket. Tolong jaga diri, Tuan Muda. Kebetulan aku juga nggak tertarik. Lebih baik patuhi aturan, kerjakan tugas sebagai pembantu. Jangan coba goda aku. Tuang teh. Kok ceroboh banget sih? Sakit ya? Aku udah tahu, kamu nggak benar-benar berubah jahat. Aku pasti akan selamatkan kamu. Tanganku sakit banget. Bantu tiup baru sembuh. Aku oleskan obat ya. Selalu aja ceroboh. Kalau aku nggak ada, kamu gimana nanti? Ngomong apa sih? Aku kan selalu di sampingmu. Aku nggak akan biarin kamu hilang. Aku tulus padamu, langit dan bumi jadi saksi, matahari dan bulan bisa buktikan. Kalau kamu masih ragu, aku cuma bisa cabut hatiku buat kamu lihat. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku di sini. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku di sini. Apa sih yang kupikirkan? Kurang kuat, cari lagi. Apa Shebeichen belum mau menyerah hancurkan keluarga Shi dan bunuh semua orang itu rencananya? Nikmati kejutan besar dariku untukmu. Setelah hari ini, kamu nggak bakal lihat lagi. Shebeichen, cintaku bisa buat kamu kembali. Shebeichen, aku cinta kamu. Aku takkan pernah ninggalin kamu. Aku nggak bakal biarin kamu sendiri. Tolong berhenti. Aku belum ngapa-ngapain. Jangan. Kamu kira aku bakal ngapain? Tadi kamu udah nyatain cinta ke aku. Kali ini, aku nggak bakal biarin kamu pergi lagi.
Jebation, Jebation kenapa? Sistem, kenapa si Beichen pingsan? Kenapa dia? Karena Shibaichen jatuh cinta sama kamu, sepenuhnya keluar dari alur cerita asli novel, akan dihapus oleh kesadaran dunia. Artinya, dia bakal mati total. Tidak. Jangan. Dia nggak boleh mati. Aku harus selamatin dia. Aku mau dia tetap hidup. Dia nggak boleh mati. Sistem. Aku mau tukar nyawaku demi hidup si Beichen. Kenapa kamu rela korbankan nyawa demi Shibaichen? Padahal dia cuma karakter kertas. Aku mau tukar nyawaku demi hidup si Beichen. Kenapa kamu rela korbankan nyawa demi Shibaichen? Padahal dia cuma karakter kertas. Dia cuma tokoh dalam buku. Enggak. Bukan. Dia orang sungguhan. Aku cinta dia. Aku cuma ingin dia rasakan kebahagiaan sederhana yang biasa. Hidupnya. Enggak seharusnya aku tentukan. Sistem nggak bisa kendalikan nyawa orang nyata. Tapi kamu tetap harus selamatkan dia. Sistem akan ambil hal terpenting darimu sebagai gantinya. Apapun caranya, aku harus selamatkan dia. Sepertinya aku kehilangan yang paling penting. Jebeichen, nama ini begitu akrab. Song Ji Kyo,